Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3771 untuk menyelamatkanmu. Lebih dari selusin orang suci berdiri di kedua sisi, dan Dev memegang Lan Yingying di tengah. Saat Dev melambaikan telapak tangannya, penghalang formasi muncul dari udara tipis. Ini akan mencegah auranya bocor, dan mereka yang mengejarnya tidak akan dapat menemukannya. Melihat penampilan Lan Yingying yang lemah, Dev mulai melepas pakaian Lan Yingying. Ketika banyak orang suci melihat ini, mereka sedikit malu sejenak. Binglu sedikit bingung dan berkata, "Tuan Dev, Anda sedang merawat luka saudari Yingying, mengapa Anda masih melepas pakaian Anda?" Bagaimanapun, Dev adalah laki-laki, jadi selalu ada yang salah jika Lan Yingying melepas pakaiannya. Dev melirik Binglu, lalu berkata, "Datang dan sentuh dia." Binglu melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan menyentuh Lan Yingying, dan dia langsung terpental. Panas sekali. Tubuh Lan Yingying terasa seperti terbakar. Itu sama sekali bukan demam, tapi demam. Jika pembakaran terus berlanjut seperti ini, seluruh organ dalam akan terbakar habis, dan meridian tubuh juga akan terbakar. Apa yang terjadi? Jelas sekali di sini sangat dingin. Mengapa tubuh Suster Yingying begitu panas? Sister Yingying juga mempraktikkan keterampilan berbasis es. Jika dia terus terbakar seperti ini, dia akan hancur total. Binglu bertanya dengan bingung. Dia terluka oleh binatang awan yang menginjak salju, tubuhnya lemah, dan dia memaksakan diri untuk berlari jauh, jadi itu sebabnya dia seperti ini. Dev menjelaskan. Binatang awan yang melangkah salju juga tertutup udara dingin. Jika ia terluka oleh binatang awan yang melangkah salju, ia seharusnya tertutup es. Kata Binglu, hal ini disebabkan adanya penyesuaian fungsinya sendiri. Justru karena terluka oleh hawa dingin maka fungsi tubuh akan mati-matian membuang panas untuk menjaga kerja organ tubuh. Dev melepas pakaian Lan Yingying sambil berbicara, dan dia akhirnya telanjang. Meskipun Binglu tidak tahu apakah yang dikatakan Dev itu benar, mereka ada di sini, jadi mustahil bagi Dev untuk melakukan apapun pada Lan Yingying. Dev mulai merawat Lan Yingying meskipun ada kontak fisik, Dev menghindari bagian penting. Saat ini, Mu Yao dan anak buahnya telah mengejar ke wilayah kutub. Setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Mu Yao dengan cepat memimpin keluarga Mu dan mengejar ke depan. Belakangan, banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke daerah kutub, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke berbagai arah. Meskipun Dev sedang menyembuhkan Lan Yingying, dia juga mengamati pergerakan di daerah kutub. Ketika dia mengetahui bahwa banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke wilayah kutub, Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke daerah kutub ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain menghadapi bahaya jijik sendiri, kita juga harus mewaspadai keluargamu, namun kini orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan pun harus waspada. Ini terlalu sulit, namun ada keuntungannya jika lebih banyak orang, yaitu semakin banyak orang yang datang dari kutub maka akan semakin kacau. Jika Anda bisa memanfaatkan kekacauan tersebut dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah cara terbaik. Tampaknya dalam perjalanan kutub ini, kita tidak hanya perlu mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan penilaian situasi yang baik, serta kemampuan analisis di tempat. Tidak mungkin bagi Dev untuk mengikuti semua sekte dan keluarga bangsawan yang memasuki wilayah kutub untuk membalas dendam. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Yang perlu dilakukan adalah menang, mengagetkan, dan menekan. Saat menghadapi orang yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda. Setelah perawatan Dev, Lan Yingying perlahan bangun. Ketika dia melihat dirinya telanjang di depan Dev, dan tangan Dev menyentuh tubuhnya, Lan Yingying secara naluriah melambaikan telapak tangannya. Untungnya, Dev sudah siap dan menghindarinya. "Saudari Yingying, kamu baik-baik saja?" Setelah melihat ini, Binglu bergegas maju dan bertanya.
Lan Yingying menarik napas dan menemukan bahwa itu jauh lebih lancar dan tidak ada yang serius, jadi dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, orang ini." "Saudari Yingying, Tuan Dev ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika bukan karena dia, Anda mungkin sudah lama mati." Binglu buru-buru menjelaskan. Bab 3772 ditipu. Setelah mendengar ini, Lan Yingying melirik Dev dan perlahan mengenakan pakaiannya. "Apakah kamu harus melepas pakaianmu untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang?" Lan Yingying bergumam. Dev tidak menjelaskan, tapi berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Binglu mengikuti Lan Yingying dan menjelaskan, "Saudari Yingying, tubuhmu terlalu panas sekarang. Saya hanya bisa melepas pakaianmu untuk menenangkan diri, jika tidak tubuhmu akan terbakar. Saya jamin Tuan Dev tidak melakukan apapun terhadap Anda. Dia hanya membantu Anda menyembuhkan." Banyak dari kami yang menonton. Mendengarkan kata-kata Binglu, Lan Yingying merasa dia mungkin sedikit terlalu agresif, jadi dia berbisik kepada Dev, "Terima kasih." Dev mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mengikuti Dev menuju kedalaman wilayah kutub. Beberapa kelompok orang lewat di depan mereka, sehingga Dev dan yang lainnya harus mempercepat dan mencari sumber daya yang tersedia di wilayah kutub. Dev berjalan sangat cepat, dan Binglu serta yang lainnya hanya bisa bergantian mendukung Lan Yingying untuk mengimbanginya dengan cepat. Sepanjang perjalanan, kesadaran Dev selalu dalam keadaan tegang. Selama ada bahaya di dekatnya, Dev akan segera mengetahuinya. Sampai langit menjadi gelap, Dev dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun, apalagi siapapun. Melihat tubuh Lan Yingying tidak dapat menahannya, Dev berkata, "Ayo istirahat di sini malam ini." Binglu mengangguk dan segera mengatur agar orang suci itu berjaga di sekeliling. Lan Yingying duduk di tanah, terengah-engah. Wilayah kutub ini tidak terlihat seperti tempat jatuhnya makhluk abadi. Saya tidak merasakan sedikit pun keabadian. Dev melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. Jika ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, maka pasti akan ada energi abadi di sini, dan senjata yang digunakan oleh makhluk abadi serta berbagai senjata ajaib yang dikenakan di tubuh mereka pasti akan tertinggal lagi. Kalau begitu, energi peri di sini seharusnya lebih kuat daripada tempat lain. Tapi sekarang Dev bahkan tidak menyadari jejak keabadian. Hal ini membuat Dev sedikit bingung, apakah wilayah kutub ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, atau ini hanya kebohongan belaka. Ini sama sekali bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Sebagai Raja Iblis yang berbicara seperti ini, itu berarti ini jelas bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Dev tidak mengerti, mengapa penguasa istana Guanghan berbohong padanya. Karena ini bukan tempat jatuhnya makhluk abadi, apa yang kamu lakukan di sini? Dev sangat terkejut. Nak, tidakkah kamu memperhatikan bahwa suasana di sini sangat kacau, dan bahkan seluruh ruangan pun terdistorsi? Medan magnet di sini terlalu kuat. Kalau mau terbang tinggi di sini, saya khawatir akan sulit, kata Raja Iblis Ciyun. Setelah mendengar ini, Dev mengerutkan kening, lalu melompat. Begitu tubuhnya terbang, dia merasakan hisapan besar menariknya ke bawah. Dev jatuh dengan cepat, matanya semakin bingung. Awalnya mereka tidak memilih terbang karena takut targetnya terlalu jelas. Sekarang di sini, mereka mungkin tidak bisa terbang meski mereka mau. Es embun. Dev berteriak kepada Binglu. Dia ingin bertanya kepada Binglu apakah dia tidak tahu tentang daerah kutub juga. Tuan Dev. Binglu buru-buru berjalan ke arah Dev. Izinkan saya bertanya, apakah tiang ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Dev bertanya pada Binglu. Binglu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dev tidak menyangka Binglu akan begitu jujur, dan berkata dengan marah, jika tidak demikian, mengapa Tuan Istanamu memberitahuku bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dan memintaku untuk membawamu ke berburu harta karun dan sumber daya? Tuan Dev, jangan marah. Sebenarnya, Tuan Istana tidak menipu Anda dalam hal ini, tetapi Tuan Istana menipu orang lain.
Bab 3773 Peralatan Manufaktur. Sejujurnya, Tuan Dev, tidak ada harta karun abadi di wilayah kutub ini, yang ada hanya berbagai batu kutub. Batu kutub ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi istana Guanghan kita. Tentu saja batu tiang jenis ini juga merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keluargamu, karena batu tiang jenis ini berguna bagi mereka yang melatih keterampilan berbasis es. Setelah menemukan ada batu tiang di daerah kutub, keluargamu bekerja sama dengan istana Guanghan kami dan ingin menemukannya bersama-sama dan kemudian mendistribusikannya. Hanya saja keluargamu lebih kuat dari istana Guanghan kami, dan keluargamu datang ke istana Guanghan kami untuk menjadi tetua. Jelas sekali mereka tidak mempercayai kami. Alasan mengapa kepala istana menyebarkan berita bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi adalah untuk menarik lebih banyak orang datang ke kutub, dan juga untuk menemukan lebih banyak biksu untuk membantu kita di istana Guanghan. Karena hanya ada kekacauan di Jiji, istana Guanghan kita akan memiliki peluang. Selama kita menemukan sumber daya Jiji, kita istana Guanghan tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Binglu berkata dengan jelas. Dev menatap Binglu dengan tatapan kosong, jelas Binglu sudah mengetahui segalanya sejak lama, dan jika dia berani menceritakan semuanya pada dirinya sendiri, dia pasti telah diinstruksikan oleh kepala istana. Sekarang kita telah mencapai titik ekstrim, banyak sekte dan keluarga bangsawan telah tertipu, jadi tidak perlu menyembunyikannya dari Dev. Dev sekarang memahami bahwa meskipun dia tidak muncul di istana Guanghan dan tidak membunuh Mukui, istana Guanghan dan keluargamu cepat atau lambat akan runtuh. Datang ke sini hanyalah kesempatan bagi istana Guanghan untuk berselisih dengan keluargamu sebelumnya. Batu tiang apa ini? Dev bertanya. Binglu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, saya belum pernah melihatnya. Kepala istana secara tidak sengaja menemukannya di tempat ini. Saat itu, penguasa istana terluka parah dan harus pulih dalam waktu yang lama. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit terkejut. Pemilik istana Guanghan adalah seorang biksu Mahayana. Jika dia terluka di daerah kutub, bukankah itu berarti jika biksu seperti mereka datang ke alam kesengsaraan, dia akan mati? Binglu melihat keraguan Dev dan dengan cepat menjelaskan, Tuan istana terluka saat itu karena dia secara keliru memasuki perbatasan kekacauan. Daerah kutub ini adalah perbatasan, dan tidak ada ciri atau hambatan yang jelas di perbatasan ini. Jika Anda tersesat dalam kekacauan di perbatasan, Anda mungkin mati. Kepala istana berkata dia hanya mengambil beberapa langkah karena kesalahan dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Dev akhirnya mengerti bahwa di tanah kacau di perbatasan, bahkan jika makhluk abadi yang kuat masuk, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang alam Mahayana dari kepala istana. Pergilah istirahat, kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Dev menyuruh Binglu pergi. Namun Dev sendiri mengalami kebingungan, dia tidak tahu di mana letak batu tiang itu, dan dia tidak memiliki peta. Di mana menemukannya di tengah salju putih yang luas. Jika itu adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, Anda juga dapat menemukan lokasi pastinya berdasarkan intensitas energi abadi. Sekarang mereka belum mengetahui apa itu batu ekstrim, apalagi aura batu ekstrim tersebut, di mana mereka bisa menemukannya. Tepat ketika Dev sedang kebingungan, Raja Iblis Ciun berkata, batu kutub seharusnya disebabkan oleh medan magnet. Untuk menemukan batu kutub, kamu hanya perlu mencari tempat dengan medan magnet terkuat. Medan Gaia. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciun, Dev mulai mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Dev tidak tidur malam itu dan mulai membuat sesuatu untuk menemukan medan magnet. Dev dan yang lainnya hanya dapat mendeteksi objek di sekitarnya dan merasakan aura di sekitarnya dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi medan magnet tidak dapat mendeteksinya. Kini kita hanya bisa mengandalkan peralatan untuk menemukan tempat dengan medan magnet terkuat. Saat hari mulai terang, Dev sudah memiliki 2 batang logam lagi di tangannya. Ujung batang logam dibuat tajam.
Bersambung.